Menyusuri Sungai Nilo dengan rakit ini akan membawa saya ke titik yang banyak ikannya. Akhirnya saya bisa merasakan nembak dan dapat ikan. Eksotisme alam yang masih terjaga menarik perhatian saya untuk melakukan petualangan menyusuri beberapa aliran sungai di Pulau Sumatera. Salah satunya terletak di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Menyusuri Sungai Nilo dengan rakit ini akan membawa saya ke titik yang banyak ikannya. Karena saya di sini mau melakukan tembak ikan menggunakan alat tradisional ini. Ikuti jejak saya, jejak batu. Sungai ini mempunyai karakter air deras dan banyak jeram. Mengendalikan rakit di sungai deras bukan perkara mudah. Saya harus menjaga keseimbangan saat rakit melewati derasnya air di antara bebatuan. Bilah bambu menjadi kemudi utama untuk mengarahkan rakit supaya tidak membentur batuan sungai. Sungai jernih ini bernama Sungai Betung, anak Sungai Nilo yang berada di antara rimbunnya hutan adat guguk. Sungai-sungai di sini merupakan habitat ikan semah. Dapat ikan semah daun kecil. Iya. Memang dia warnanya ini mirip kayak batu, deket-deket batu adanya. Berarti kita selamatkan dulu dia ya, Bang? Oke. Ketika kondisi sungai sedang banjir, ikan semah akan mencari lokasi lubuk atau muara sungai kecil yang berair jernih dan dalam. Dapat satu ikan sungai lagi yang besar sekali. Ini bisa berapa kilo ini, Bang? Hampir 1 kiloan ya. 1 kiloan ada ya? Ikan semah digolongkan dalam ikan cyprinid. Ikan hulu sungai dengan kondisi air jernih dengan kebutuhan oksigen yang tinggi. Memanah ikan di sungai membutuhkan keahlian khusus. Kemampuan menahan nafas, dinginnya air, serta kuatnya arus sungai menjadi tantangan utama yang harus saya taklukkan. Akhirnya, saya bisa merasakan nembak dan dapat ikan. Makasih, Bang. Tadi saya dikasih tahu, ditunjukin kalau di situ ada ikannya. Saya langsung siap-siap untuk nembak. Untung kamu anteng. Abang, ini ikan yang didapatkan masih sama? Masih ikan semah. Tembakan ikan sungai tawar berbeda dengan tembakan di laut. Biasanya berukuran lebih pendek untuk melontarkan anak panah jarak dekat. Ayo, kita angkat dulu. Semahnya agak beda sama semah Merangin. Kenapa bedanya? Kepalanya agak besar dan sisiknya agak kekuning-kuningan. Oh, kepalanya lebih besar. Ikan yang didapatkan juga sudah lumayan ini. Berarti waktunya kita masak-masak. Habis ini saya mau mengolah ikan-ikannya. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Selain alam yang masih asri, Desa Guguk juga mempunyai olahan nikmat berbahan tempoyak. Masakan kita kali ini adalah ikan semah kuah tempoyak. Nah, bagian saya motong-motongin ikan. Ayo bikin bumbunya, oke? Oke. Zaman dahulu,
ikan semah dipercaya sebagai makanan para raja dan sering dipakai dalam berbagai upacara adat. Rasanya yang enak, gurih, serta tekstur dagingnya yang lembut menjadi alasannya. Ini memang durian, tapi durian yang sudah difermentasi, namanya tempoyak. Baru nanti kita campurkan dengan daun senangau. daun senangau. Daun ini yang membuat aromanya nanti semakin khas. Oke. Seperti resep masakan khas Sumatera lainnya, kuliner Jambi juga mempunyai selera masakan pedas. Air dan bumbu-bumbu bisa dicampur terlebih dahulu supaya rasanya nanti lebih menyatu. Setelah mendidih, barulah ikan dimasukkan. Biar nanti rasa ikannya juga makin sip ya, Ayu. Ikan sungai mempunyai tekstur daging yang lembut dan kenyal, sehingga tidak boleh diolah terlalu lama dalam kuah. Bumbu tempoyak memberikan cita rasa segar pada kuah gulai. Selain itu, aromanya juga dapat menghilangkan rasa amis pada daging ikan. Rasanya memang identik dengan asam. Betul ya? Asam tapi gurih. Jadi ikan semah ini selain rasanya enak, punya nilai jual tinggi. Tapi durinya banyak ini. Sudah menjadi ciri khas ikan sungai deras lainnya. Terdapat banyak duri tajam yang berada di dalam dagingnya. Dari teksturnya memang dia agak-agak kenyal dan dagingnya lebih manis. Jadi manisnya ada, asamnya ada, gurihnya juga ada. Lengkap sudah. Selain sungainya yang indah, ikannya yang enak dan masakannya juga unik. Apalagi dicampur dengan tempoyak khas Desa Gugu. Pokoknya rasanya maksau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut ke Kabupaten Dharmasraya di Sumatera Barat. Masyarakat Desa Sungai Dareh memang masih memanfaatkan buah hutan untuk dijadikan bahan makanan. Pohon sidongkang banyak terdapat di tempat lembab karena tanaman ini membutuhkan banyak air untuk tumbuh dan berbuah. Ini dia buah hutan yang kita cari, namanya sidongkang. Nah, yang diambil itu yang buahnya masih kecil-kecil seperti ini. Itu artinya dia itu masih muda dan lebih enak kalau dimakan. Jadi lebih Nggak keras ya, Pak? nggak keras katanya. Nah, ini kalau yang masih muda itu dia belum ada biji yang warna merah-merahnya. Jadi masih kosongan seperti ini. Banyak banget ini getahnya ya. Nggak apa-apa getahnya itu. Obat loh getah. Aduh, sepet banget rasanya. Uni, tangkap lagi. Wah, sudah lumayan banyak di keranjang ya. Hap! Cara ngambilnya harus benar. Nggak bisa dipetikin satu-satu seperti ini, tapi harus segerombolan supaya getahnya nggak keluar-keluar. Inilah dia kenapa disebut namanya sidongkang. Karena ketika diginiin, nah langsung keluar bunyinya. Jadi sidongkang itu di sini artinya berbunyi. Iya, berbunyi. Tak hanya bisa dimakan langsung, buah sidongkang bisa menjadi olahan khas dari ranah Dharmasraya. Sekarang sidongkangnya mau diolah menjadi kalio sidongkang. Nah sebelum itu harus dipotong-potong, dibelah menjadi dua, lalu direndam di air garam supaya getahnya itu hilang.
Untuk menghilangkan getahnya, terlebih dulu buah harus dibelah, kemudian diberi garam. Bumbu yang digunakan untuk membuat kalio sama persis dengan bumbu memasak rendang. Dan supaya lebih lengkap, ada tambahan daun ubi. Olahan kalio tidak menggunakan minyak goreng. Minyak ini berasal dari santan yang dimasak dalam waktu lama. Enak. Menarik banget loh ini. Buah bisa diolah dan rasanya enak banget. Ini nggak kayak buah setelah diolah, direndang kayak gini tuh rasanya kayak daging ayam, bahkan lebih halus. Halus banget loh ini. Dan bumbunya benar-benar meresap. Jadi nggak ada sepet-sepetnya sama sekali. Malahan rasanya ada gurih, pedes-pedesnya gimana gitu. Keren loh ini. Kalio merupakan sebutan lain dari rendang basah atau setengah jadi. Secara tampilan, kalio memiliki tekstur lengket dan basah serta aroma karamel yang kuat. Pertama kalinya nih, saya menemukan buah yang bisa diolah menjadi bahan utama makanan. Karena biasanya tuh buah-buah hutan pengganti asam gitu, Pak. Ya kan? Nah, kali ini bisa langsung dimakan dan rasanya enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Dharmasraya mempunyai beberapa sumber mata air yang berada di kawasan Kars Bukit Barisan. Segar banget airnya. Ini dia Sungai Suko dan kita mau mencari langkitang. Nah, langkitang itu seperti siput. Nah, kita nyarinya memang harus di sela-sela batu. Benar-benar pakai perasaan nyarinya. Langkitang merupakan hewan jenis moluska yang bergerak menggunakan perut. Hewan bertubuh lunak ini mempunyai alat pelindung berupa cangkang yang keras. Dan kalau ada langkitang, tandanya perairan ini tuh bersih. Karena dia memang hidupnya di air bersih aja ya, Bu. Kalau sungai yang tidak bersih, jelas tidak ada langkitang. Langkitang merupakan bioindikator alami untuk menilai kualitas air. Organisme jenis ini mampu meregenerasi unsur hara dan nutrien dalam air yang menunjang keberlangsungan ekosistem sungai. Nah, langkitang ini mirip sekali sama yang pernah saya temui di daerah Kalimantan Timur. Cuma bedanya yang di sana itu bentuknya lebih panjang dan biasanya dimanfaatkan untuk kapur sirih. Kalau ini enggak ya, Bu? Di sini cangkangnya nggak dimanfaatkan kan? Isinya aja dimakan. Jadi cara mencarinya itu dari hilir menuju ke hulu. Dan kebetulan di depan sana itu ada mata airnya. Jadi nanti nyarinya akan lebih mudah. Karena kalau dari hulu ke hilir, airnya keburu keruh ya, Bu ya. Langkitang banyak ditemui di perairan dangkal dengan aliran air yang lambat. Hewan bertubuh lunak ini hidup dengan memakan alga yang tumbuh di perairan sungai. Lumayan dapat 1 kantong, nggak nyampe penuh sih, tapi segini bisa lah ya, Bu, buat kita makan bareng-bareng, oke? Lumayan bisa bikin kenyang, karena habis ini langkitang mau diolah menjadi makanan yang unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Langkitang merupakan salah satu sumber protein yang digemari masyarakat Sumatera Barat. Warga di sini biasa mengolahnya menjadi gulai cucuy langkitang. Langkitang sudah siap untuk diolah, tapi sebelum itu ujungnya ini harus dihilangkan dulu supaya nanti lebih mudah disusup. Atau kalau orang sini biasa nyebutnya dicucui. Harus sambil manyun gitu ya, Bu? Ya.
Selain untuk memudahkan saat mencucui, memotong ujung cangkang langkitang bertujuan untuk menghilangkan pasir dan kotoran di dalamnya. Sekarang langkitangnya mau diolah menjadi gulai langkitang. Makanya ini santannya ditunggu sampai matang dulu beserta bumbu-bumbunya supaya nanti ketika langkitang dimasukin langsung meresap. Olahan berkuah khas Dharmasraya memang tak lepas dari kuah santan, lengkap dengan aneka rempah khasnya. Untuk masakan Minang, kalau masak gulai kurang lengkap rasanya kalau nggak ada rebung. Makanya nih ditambahin rebung yang sudah direbus. Habis itu baru deh langkitangnya masuk. Langkitang biasanya diolah bersama cangkangnya. Jika semua bahan dan bumbu sudah tercampur, diamkan beberapa saat sampai kuah gulai meresap ke dalam dagingnya. Nih sudah matang dan aromanya enak banget. Langsung aja. Langsung dicucuy. Langsung dicucuit. Oke Bu, kita langsung cucuit. Pindah lokasi situ yuk. Susah ya ternyata. Ternyata mencucui langkitang tak semudah yang saya bayangkan. Butuh tenaga untuk menyedot dagingnya supaya bisa keluar cangkang. Enak Bu. Dagingnya itu kenyal banget. Dan bumbunya benar-benar pedas. Saya sampai batuk nih, agak keselak. Tapi memang itu khasnya kan Bu? Iya. Yang bikin khas itu adalah pedesnya dan kegurihan dari santannya. Bagi warga setempat, langkitang menjadi salah satu asupan sumber protein yang enak dan murah. Makan langkitang memang lebih lengkap kalau cara makannya itu dicucut seperti itu ya Bu ya? Dicucui. Ikuti jejak saya, jejak petualang.